Clickbait ya clickbait, tapi ya masa sampai sebegitunya. Selain beritanya jadi menyesatkan, kan juga merugikan yang bersangkutan. Kalau gini kan ya wis kebacut toh John. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Thomas di sini. Masih Thomas, Johnny dan Saya jangan dilupakan, saya Kak Irun telepon. gimana mudiknya kemarin? Oke semuanya ya. Gimana John? Malang John? Oh, baik-baik saja. Malang juga oke-oke aja. Pulang ke sini rame nggak John? Ya lumayan lah rame. Cuma Joni jalannya pelan-pelan aja. Yang penting selamat. Lah Joni kan ya nyopirnya sendirian, nggak bisa gantian. Lah Mbah kan tidur terus. Ya capek aja nyeboyo Mbah ini jadi sakit toh. Ya tidur ditinggal tidur. Oke, kali ini Thomas mau bicara tentang ini John. Thomas mau kritisi soal konten kreator John, tapi bukan sembarang konten kreator. Thomas mau bicara soal konten kreator yang kehabisan konten. Lah kok bisa? Lah konten kreator kok kehabisan konten lo ya? Orang bukannya namanya konten kreator itu kalau kehabisan konten ya bisa bikin lagi yang baru toh ya. Mungkin itu konten kreatornya kehabisan konten itu konten kreator yang sudah tidak tahu mau konten apa lagi John. Jadi kalau dia pas mau konten terus sudah kehabisan konten no, dia akan konten apa saja yang bisa dibuat konten supaya dia tidak jadi kehabisan konten. Nah, kalau tidak kehabisan konten kan tidak masuk ke golongan konten kreator yang kehabisan konten. Wes, kok malah ikut-ikutan bulet toh Mbah. Tapi gini ya John, coba dicerna satu-satu. Konten kreator yang kehabisan konten itu adalah konten kreator yang sudah tidak tahu mau ngonten apa lagi. Dia sudah bingung, sudah buntu alias blank. Akibatnya konten yang diupload itu ya konten sampah. Lah kalau buntu kan bisa gaji tim kreatif toh kan ya beres. Lah tim kreatifnya itu loh apa ya gratisan toh John. Tim kreatif itu bayar loh. Nggak murah lagi, apalagi kalau tim kreatornya itu lebih dari satu orang. Sudah gitu, tim kreatifnya sok kreatif, isinya ya sama saja. Apalagi kalau AdSense-nya nggak seberapa, ya habis di jalan. Nah kalau sudah gini itu loh, kalau sudah kehabisan konten, doi itu akan konten apa saja. Lah ini yang jadi tahap mengkhawatirkan. Konten kreator yang sudah pada tahap ini itu sudah sedikit apa ya, berbahaya, sudah gelap mata. Jangankan aib orang lain, aib sendiri saja rela dijadikan konten. Lah kalau kamu sampai ketemu orang seperti ini, kelar hidupmu John. Oh wah, ya medeni. Oh, kalau kamu ketahuan ada masalah, bisa dijadikan konten itu. Apalagi kalau kamu punya aib. Waduh, itu rezeki nomplok itu. Konten orang lain nggak peduli. Main comot, main tiru, di copy paste, dirubah sedikit, terus diupload. Padahal ya, katanya kalau buat sesuatu itu kan harusnya sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik toh ya. Ya tapi yang ikut andil itu kan ya penontonnya itu. Lah penontonnya yang suka kalau penontonnya bisa selektif, bisa milih konten-konten siapa itu, bisa dipilah, kan ya bisa hilang sendiri toh. Tapi kalau pada suka ya tambah ndak karu-karuan. Ya isinya jadinya YouTube-nya jadi sampah semua. Mungkin yang penting AdSense-nya jalan terus, dapur bisa ngebul, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Loh, iya, kalau dulu kan orang berkarya itu anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya tidak peduli orang ngomong apa, tetap berkarya. Lah kalau konten kreator sudah kehabisan konten itu, kalau ada anjing sampai menggonggong, dia jadiin konten itu anjingnya John. Kalau perlu, dia bisa jadi anjing sekalian.
Akhirnya yang kasihan itu anak-anak. Mereka harus punya kemampuan ekstra untuk memilah sampah. Bukan sampah sebenarnya. Kalau sampah sebenarnya mendingan kotor, dipilah-pilah, bau, dicuci pakai sabun, selesai. Kalau sampah di internet, ngotori otak, John. Nyucinya bagaimana coba? Belum lagi urusan orang yang sukanya itu motong-motong berita, motong-motong konten orang lain. Lah terus orang yang kayak gitu yang suka motong berita itu apa ya, ndak ada hukumnya toh? Lah ini John, padahal kan sudah ada korbannya. Dulu kan ada tuh orang yang motong berita dari YouTube orang, terus diupload jadi rame, viral. Yang dipotong beritanya jadi masuk penjara, yang motong ya sama masuk penjara juga. Lah tapi dasar netizen John, bukannya dibuat pengalaman, itu dibuat peringatan, jangan sembarangan motong atau memuat berita tidak lengkap. Malah seakan jadi tren dan mode terbaru. Lihat tuh sekarang, semua berita dipotong nggak karu-karuan. Contohnya tuh kemarin si Marcel, kamu tahu kan si Marcel komika? Kemarin sampai nangis itu curhat di podcastnya Close the Door. Dia saat dipanggil polisi gara-gara kasus OnlyFans itu toh. Waktu sampai di Polda, waktu keluar dari mobil, itu kepalanya itu katanya itu kebentok kamera wartawan. Terus ada yang nanya, "Gak apa-apa mas?" Dia jawab, "Gak apa-apa anjir." Besoknya keluar headline, Marcel mengumpat di Polda. Lah kalau bener seperti itu, lah yang bikin berita itu loh, kalau ndak otak, ya hatinya tuh ketinggalan di mana coba? Clickbait ya clickbait, tapi ya masa sampai sebegitunya. Selain beritanya jadi menyesatkan, kan juga merugikan yang bersangkutan. Kalau gini kan ya wis kebacut toh John. Jadi itu kayak gitu tuh melanggar hukum apa tidak toh ya? Mestinya ya melanggar toh John. Tapi kan kadang mereka itu berlindung di undang-undang yang melindungi kebebasan. Loh kalau melanggar hukum apa tidak, semua bisa diperdebatkan Mbah. Tapi ini kan masalah punya empati dan etika atau tidak. Hukum kan tidak hanya yang tertulis, ada juga hukum yang tidak tertulis. Ya mereka itu yang didik siapa? Kok bisa sampai seperti itu? Mereka itu punya orang tua apa tidak? Punya anak apa tidak? Punya suami atau istri apa tidak? Lah kalau sampai orang tuanya, anaknya, atau pasangannya digituin orang, rasanya bagaimana? Lah karma itu kan ya ada toh. Oke lah, akhirnya orang tahu kalau itu cuman clickbait atau gimmick. Tapi setelah itu, apa ada orang yang percaya lagi sama medianya? Kalau suatu saat nanti nyampein berita, bener pun ya dianggap gimmick. Lama-lama medianya jadi tidak kredibel, tidak dipercaya, dan dianggap media yang selalu settingan. Kalau susu sudah jadi nila, ya tidak bakalan bisa jadi susu lagi. Biasanya ya sudah, setelah itu dibuang. Ya akhirnya yang dipercaya itu ya podcast-podcast yang model begini John. Tidak bakal dipelintir macem-macem. Tapi sekali lagi itu kan pilihan. Oke, sudah ya, cukup sampai di sini video ini. Saya Thomas, Joni, dan Saya Kak Irun telepon. sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.